Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang dirahmati, dibanggakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat. Allah jaga kesehatan kita semua. Dan Allah berikan keistiqamahan untuk kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpijak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam terlimpahkan kepada Rasulullah, kedua hasanah kita, dengan penuh harap kepada Allah. Semoga kita semua kelak insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukhulul jannah bi ghairi hisabin wala adab. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan mengkaji, membahas, mencari faidah hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi. Pagi hari ini hadis tentang sebagian manusia di akhirat nanti yang diberikan perkara yang spesial oleh Allah, dukhulul jannah, masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Karena ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat tanpa dihitung lembaran-lembaran amalnya, langsung masuk surga. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau. Namun yang perlu kita pahami bersama bahwa mereka yang masuk surga tanpa hisab ini bukan berarti dia lebih mulia, ya. Bukan berarti dia lebih mulia, lebih baik nanti tingkatan surganya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Hanya saja orang-orang ini kenapa mereka masuk surga tanpa dihisab? Karena ada amalan-amalan khusus, ya. Jadi ada amalan yang mereka lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ini disebutkan. Jadi ada amalan khusus yang mereka lakukan sehingga mereka diberikan keutamaan ini.
Sebagaimana ada orang lain juga disebutkan oleh Nabi, dia punya amalan istimewa, diberikan nanti keistimewaan. Contoh murabitun. Dalam hadis Nabi menyebutkan al-murabitun, orang-orang yang menjaga perbatasan wilayah negara mereka dari serangan musuh. Mereka ditempatkan di perbatasan-perbatasan wilayah mereka untuk menjaga keamanan, ya, menjaga negara mereka, wilayah mereka dari serangan musuh. Dan orang-orang seperti ini disebutkan oleh Nabi dengan al-murabitun. Nah, al-murabitun itu akan diberikan keistimewaan, kelebihan oleh Allah, tidak akan ditanya di alam barzah oleh malaikat munkar wa nakir. Jadi tidak ditanya. Tapi bukan berarti murabitun, orang ini yang tidak ditanya akan lebih tinggi nanti surganya di akhirat dibandingkan dengan orang yang ditanya terlebih dahulu, yang dihisab, ya, yang ditanya. Seperti disebutkan oleh Nabi, orang-orang miskin dibandingkan dengan orang-orang kaya, orang miskin terlebih dahulu masuk surga. Itu jelas ada hadis. Orang miskin terlebih dahulu masuk surga 500 tahun. Biasa disebut oleh Nabi 500 tahun lebih dahulu mendahului orang-orang kaya masuk surga. Loh, kenapa? Orang miskin tidak banyak hisabnya. Rumahnya satu. Orang kaya di mana-mana. Dihisab dulu kan. Orang miskin mungkin kehidupan sosialnya, interaksinya ya dengan nggak banyak orang, nggak ada kaitannya dengan banyak dan orang lain. Orang kaya mungkin banyak, udah dengan ini, perusahaan ini, karyawan berapa karyawannya dan seterusnya, dan semua akan dihisab. Tapi bukan berarti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan berarti orang miskin terlebih dahulu masuk surga 500 tahun dibandingkan orang kaya, berarti orang miskin lebih spesial surganya, bukan. Bisa jadi orang yang lebih banyak dihisab nanti, dia dihisab semuanya, tapi lebih tinggi surganya di hadapan Allah. Kenapa? Dihisab amal-amalnya, dihisab hartanya, tapi hartanya ini ternyata telah dihisab, tentu Allah Maha tahu. Ini dikeluarkan untuk sedekah, dikeluarkan untuk zakat, untuk infak, fisabilillah, seterusnya. Tapi memang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama hisabnya. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata amalnya banyak. Walaupun itu si miskin lebih dahulu masuk surga, melampaui, mendahului orang kaya, tapi ketika orang kaya sudah masuk surga, lebih tinggi surga. Bisa jadi lebih tinggi surganya. Jadi hadis ini tentang ada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kelak akan masuk surga 70,000 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga bi ghairi hisab, ya, tanpa dihitung amal-amalnya, ya. Karena mereka melakukan amalan-amalan spesial, ya. Ya tentu kita berharap bahwa di akhirat nanti kita dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira, hisab yang ringan, kemudian diberikan derajat surga yang tinggi. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang hisab. Ada orang yang tidak dihisab, menjelaskan bahwa di akhirat nanti selain orang ini yang 70.000 itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwa bentuk hisab yang akan dilalui oleh manusia nanti di akhirat ada yang dengan hisaban daqiqan, dihisabnya, dihitungnya dengan teliti seluruh amalnya satu persatu, ya.
Tidak ada yang terlewatkan. Sekecil dan sedikit apapun harta yang dia miliki, dengan dakik, dengan teliti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang dihisab dengan hisaban yasira. Dihisab dengan mudah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Dan ada di antara mereka yang dihisab oleh Allah dengan dihisab, dihitung amal-amalnya dengan mudah. Ya. Kemudian yang ketiga itu, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala mestinya akan melalui proses, gitu kan? Proses hisab, tapi ini ada orang yang tanpa dihisab. Siapa mereka? Inilah yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dari Nabi, qala, Nabi bersabda, uridat alayya al-umam bil mausim ayyam al-hajj. Dinampakkan kepadaku umat-umat terdahulu bil mausim ayyam al-hajj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di musim haji. Dan Allah nampakkan kepada Nabi ini disebutkan oleh para ulama bisa bentuknya yaqadhah. Nabi melihat, tapi hanya beliau yang melihat, dan itu mukjizat. Ayyam al-hajj, di musim haji. Kapan Nabi melakukan haji terakhir itu? Hajjatul Wada, di mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat begitu banyak, lebih dari 10.000, ya, lebih ikut berhaji bersama Nabi. Di Fathu Makkah 10.000, kemudian di berhaji itu 100.000 lebih. Begitu banyak yang haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat terdahulu, karena Nabi melihat begitu banyak sahabat-sahabat beliau yang melaksanakan ibadah haji. Dan itu kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulu Mekah Nabi dakwahnya dengan penuh rintangan, ya, yang mengikuti beliau dari kalangan-kalangan Buddha. Tapi di akhir perjalanan dakwah Nabi setelah Fathu Makkah, nah haji terakhir, subhanallah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, manusia berbondong-bondong masuk Islam, sehingga begitu banyak yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada. Nabi kemudian diperlihatkan. Nah, diperlihatkan oleh Allah itu, kata ulama, bentuknya yaqadhah. Nabi terbangun seperti ini, seperti kita. Tapi Allah nampakkan, ya, Allah nampakkan umat-umat terdahulu. Kemudian Nabi mengatakan, fa'ajabani kathratu ummati, maka aku terkagum-kagum dengan begitu banyaknya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, kisahnya adalah Nabi sedang melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi sedang melakukan Isra dan Mi'raj. Di Isra dan Mi'raj itulah kemudian Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Isra Mi'rajnya itu diperlihatkan ada kelompok manusia yang sangat banyak. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kelompok manusia yang begitu banyak itu apakah umatku? Kata malaikat Jibril, bukan. Itu bukan umatmu. Itu adalah umatnya Musa alaihissalam. Coba kamu lihat ke ufuk yang lain. Kemudian Nabi melihat ke
ufuk yang lebih jauh. Kemudian dia melihat sawah kelompok manusia yang begitu banyak. Malaikat Jibril mengatakan, itulah umatmu. Umat Nabi Muhammad lebih banyak dibandingkan dengan umat Nabi Musa alaihissalam. Kata malaikat Jibril, itulah umatmu. Kemudian diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, ada Nabi yang membawa umatnya hanya 100 orang. Selama dia berdakwah hanya 100 orang. Ada yang membawa 10 orang. Ada yang membawa 5 orang. Ada yang Nabi tidak membawa satu umat pun. Malaikat Jibril mengatakan, itu umatmu yang banyak, ya, dari kalangan umatmu. Dan di antara mereka itu yang begitu banyak, ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab. Ini riwayat Anas bin Malik. Ya, kalau ini riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi berarti ada beberapa momentum Nabi diperlihatkan oleh Allah. Kalau kita melihat dari Ibnu Anas bin Malik mengatakan bahwa itu riwayat ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, sebagaimana Allah perlihatkan surga dan neraka. Sebagaimana Allah perlihatkan sesuatu yang akan dialami oleh umatnya nanti di akhirat. Ya. Adapun ini disebutkan bahwa di musim haji Allah perlihatkan, karena Allah perlihatkan bagaimana kesuksesan, keberhasilan dakwah Nabi, begitu banyak yang sudah masuk Islam di akhir dakwah Nabi, maka Allah perlihatkan, ya, begitu banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad mala'us sahla, mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi tempat-tempat yang luas, wal jabala, dan gunung-gunung penuh. Qalu, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, aradita, wahai Muhammad, apakah engkau senang, apa engkau bahagia melihat begitu banyak umatmu? Qala na'am ay Rabbi, betul ya Allah, aku sungguh bahagia melihat begitu banyak umatku. Ya, karena umat, ya, terbanyak itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya salah satu yang disebutkan Nabi Musa ketika Nabi Musa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Isra Mi'raj di langit kelima atau keenam. Nabi Musa setelah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa mengatakan, umat Muhammad mengalahkan umatku. Ya, umat Nabi yang paling banyak, kemudian umat Nabi Musa alaihissalam. Fa inna ma haula'i 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan malaikat, qala, di wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma haula'i 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Di kalangan mereka yang begitu banyak umatmu itu ada 70.000. 70.000 yadkhuluna al-jannah, mereka akan masuk surga bighairi hisabin, tanpa dihisab, ya, tidak dihitung amal-amalnya. Tapi ingat, disebutkan oleh ulama bahwa bukan berarti mereka ini yang paling mulia. Bisa saja ada yang dihisabnya nanti berat hisabnya, tapi setelah dihisab Allah berikan surga yang lebih tinggi. Wahum, siapa mereka itu? Alladzina la yastarqun, mereka yang tidak meminta untuk dijampi-jampi, mereka yang tidak minta diruqyah. Ya, mungkin jamaah pernah mendengar kata ruqyah. Ya. Ya. Kata la yastarqun, mereka yang tidak minta ruqyah, di sini khilaf di kalangan para ulama.
Ya, mereka yang tidak minta ruqyah. Kalau pensyarah hadis ini, beliau menyebutkan bahwa la yastarqun, tidak minta ruqyah, bentuk ruqyah apapun. Ya. Karena ruqyah itu ada dua. Pertama, ruqyah yang ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Berarti ruqyah yang syar'i. Jampi-jampi yang syar'i. Ada jampi-jampi yang syar'i. Bagaimana bentuk jampi-jampi yang syar'i? Pertama, sumbernya itu Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat atau surat-surat perlindungan. Kalau bahasa kita ya sebagai apa? Penjagaan, perlindungan, proteksi. Dan sumbernya dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibaca tentang permohonan, perlindungan, penjagaan itu dari Al-Qur'an. Dan dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak menggunakan media-media yang menjadi wasilah meminta pertolongan kepada selain Allah. Karena ada orang yang jampi-jampi dengan media-media tertentu. Alat-alat ya, wasilah-wasilah tertentu ternyata itu menjadi wasilah dia untuk berkomunikasi dengan makhluk lain dari kalangan bangsa jin, sehingga nanti jin itu membantu dia dengan kata-kata ya, atau benda dan seterusnya. Dan yang keempat, ciri-ciri ruqyah yang syar'i adalah menggunakan bahasa yang kita faham, yang kita mengerti bahwa apa yang disebut, apa yang dibaca itu tidak mengandung permohonan kepada selain Allah. Sehingga disebutkan bahwa kalau seandainya ada orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia berkata kepada orang yang sedang dia baca doakan ini, mungkin kuat dugaan dia ini karena kerasukan. Maka dengan menggunakan bahasa yang dia pahami. Kalau kita bahasa Indonesia, kalau orang Arab pakai bahasa Arab, ya, sesuai dengan bahasa yang dia mengerti, bahwa dia menasehati, dia mengingatkan, dia memperingatkan mungkin ada makhluk lain, ya bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut, dia menggunakan bahasa yang dia ngerti. Keluar sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Ya. Wahadirukumullah, saya peringatkan kalian yang ada dalam tubuh. Ya, orang yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, wahadirukumullah an takhruju min hadzal jasad, kamu keluar dari tubuh ini. Jadi dengan bahasa yang dia mengerti. Tapi kalau ada orang yang menggunakan mantra-mantra atau bahasa-bahasa yang kita nggak tahu maksudnya apa, yang membaca juga, ini maksudnya apa sih? Kalimat-kalimat ini artinya apa? Bahasa mana nih? Yang baca pun nggak ngerti, dia nggak tahu. Nah, ini sebuah indikasi, ya, indikasi ruqyah atau jampi-jampi yang tidak syar'i. Tapi kalau dari Al-Quran, doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa yang dimengerti, maka ini indikasi daripada ruqyah yang syar'i. Nah, sifat pertama orang yang kelak dari 70.000 masuk surga tanpa hisab itu, mereka tidak minta ruqyah. Mau sakit apapun mereka hanya bertawakal kepada Allah. Kalau mencari kesembuhan, berobat ya secara syar'i dia berobat, tapi tidak minta diruqyah. Ini pendapat yang pertama. Ya. Jadi dia nggak datang kepada orang, tolong ruqyah saya ini lagi sakit. Dia tidak minta ruqyah. Adapun pendapat yang kedua adalah, la yastarqun ini mereka tidak minta ruqyah yang bila mana mengurangi tawakalnya kepada
kepada Allah. Apabila dia minta ruqyah, ini mengurangi tawakalnya. Ya, kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan orang minta ruqyah kemudian kurang tawakalnya kepada Allah, pada hakikatnya sama seperti orang yang datang ke dokter dia minta berobat tapi kurang tawakalnya kepada Allah. Maka kalau datang ke dokter disyariatkan dan tidak mengurangi tawakal kepada Allah, maka ruqyah juga boleh selama tidak mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang pertama adalah mereka la yastarqun, mereka tidak minta ruqyah. Dan di sini khilaf, ada yang mengatakan bahwa mereka memang betul-betul tidak minta ruqyah. Yang kedua, mereka minta ruqyah tapi tidak mengurangi tawakalnya kepada Allah. Ya, tawakalnya kepada Allah tidak tergerus, tidak hilang karena dia minta ruqyah. Wahum la yastarqun, mereka tidak minta ruqyah. Karena Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Ini dalil yang memperbolehkan minta ruqyah. Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat bernama Utsman bin Abil As. Beliau datang kepada Nabi SAW dan sahabat ini mengadu, "Ya Rasulullah, hari-hari ini saya mengalami suatu perubahan pada diri saya." Dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat ini untuk berbalik, membelakangi Nabi SAW. Setelah itu Nabi menepuk pundaknya dengan mengatakan, "Ukhruj ya aduwallah, inni Rasulullah." Itu diruqyah oleh Nabi SAW. Ditepuk oleh Nabi dan mengatakan, "Keluar wahai musuh Allah yang ada dalam tubuh ini, saya ini Muhammad Rasulullah." Nah, sikap sahabat Utsman bin Abil As ini menjadi dalil bagi orang yang boleh minta datang kepada ustadz, kiai, guru kita, kemudian mengatakan, "Saya lagi sakit, coba tolong diruqyah, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an." Boleh. Ya, selama tidak mengurangi tawakal kepada Allah. Dalilnya salah satunya adalah sahabat Utsman bin Abil As. Kemudian ada seorang ibu-ibu datang kepada Nabi membawa anaknya, minta agar Nabi mendoakan anaknya yang sedang sakit. Ya, anaknya sedang sakit. Berarti boleh minta ruqyah, walaupun yang sakit ini bukan dia yang minta karena masih kecil, ibunya yang datang kepada Nabi membawa anak ini, dan di takrir Nabi enggak menyalahkannya. Ya. Jadi terkait ruqyah ini ada dua pendapat. Kembali kepada mana yang kemudian lebih kita yakini bahwa saya enggak minta ruqyah karena ingin berharap bahwa mudah-mudahan nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab. Nah, pendapat yang kemudian mengambil jalan tengah adalah yang bersangkutan tidak minta ruqyah, tapi orang lain yang menjadi wasilah. Orang lain yang memintakan ruqyah. Umpamanya si A sakit, si B yang minta kepada C, tolong ruqyah si A. A enggak minta, tapi B yang minta kepada C, tolong di ruqyah si A. Dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, doa-doa dari Nabi SAW agar dia sembuh. A tidak minta, tapi wasilah yang minta itulah B agar si A diruqyah. La yastarqun, mereka tidak ruqyah. Yang pertama, wala yaktawun, dan mereka tidak berobat dengan kai, tidak berobat dengan besi.
disebut dengan kai Allah alam. Di pengobatan saya tidak begitu mendalami ya. Jadi ada orang yang berobat dengan besi panas. Besi dipanaskan, kemudian disunut untuk kesembuhan. Itu disebut dengan kai. Mereka tidak berobat dengan kai. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak mengaitkan kesialan dengan suatu benda atau waktu, tempat, dan hal-hal yang lain. Mereka tidak mengaitkan kesialan atau tidak percaya tentang hari, waktu, tempat nas. Karena banyak orang yang masih meyakini perkara itu, bahwa kalau kita mulai membuka usaha kita di hari ini, Selasa umpamanya, kedepannya tidak bagus. Apa kaitannya hari Selasa dengan kelancaran bisnis? Kalau kita berangkat umpamanya safar di hari Senin atau di Sabtu, maka khawatir kecelakaan karena hari Sabtu tidak baik. Nah, itu termasuk tatayur. Ya, termasuk tatayur. Mengaitkan hari apa yang biasa, Pak? Hari pernikahan. Ya, kecuali kalau kita kaitkan hari pernikahan karena mengatur jadwal, ya, agar semuanya bisa hadir, dimudahkan, atau kaitannya dengan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan agama, kesialan dan kenasan, maka tidak masalah. Tapi kalau dikaitkan dengan kesialan, bahwa nanti rumah tangganya enggak akan langgeng dan seterusnya, ini bagian tatayur. Atau bentuk rumah yang dikaitkan dengan kesialan, ya, yang dikaitkan dengan kesialan. Arah rumah dikaitkan dengan kesialan, nggak boleh. Tapi kalau kita mendesain rumah karena kan nanti kita lebih menjaga privasi kita, maka begini bentuknya, itu nggak masalah. Tapi kalau kita kaitkan dia dengan kesialan, ada rumah kita kalau ada begini nih, ini rezekinya nggak lancar, maksud tatayur. Ya, kalau kita buka ruko di sini nih, nanti nggak akan laris. Kenapa? Karena jalur cepat, ya itu wajar, Pak. Jalurnya nggak bagus gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan kesialan, nggak boleh. Jadi intinya dikaitkan dengan kesialan dalam keyakinan. Tapi kalau pada strategi kayak ya mempelajari lapangan, situasi dan lokasi, ya, itu nggak masalah. Karena ada sebagian juga kalau saya ke tempat-tempat tertentu itu nggak ada lantai sekian, gitu. Nggak ada nomor sekian, liftnya itu nggak ada nomor berapa biasanya, Pak? 4, nggak tahu filosofinya apa itu 4 itu. Padahal Al-Quran menyebutkan wa thulatsa wa ruba', 3, 4 boleh gitu. Ya. Nah, saya mau tanya, yang punya keyakinan itu siapa, Pak? Orang mana? Ya, enggak. Ya, penganut kepercayaan atau agama. Ya kan? Di luar kita. Di luar kita, apakah itu Hindu, Buddha, Kristen, atau kepercayaan-kepercayaan yang lain. Itu kan bukan dari akidah kita. Makanya Islam kemudian datang yang membedakan kita dengan dan mereka. Wala yatatayyarun, tidak boleh tatayur. Banyak bentuk tatayur, mengaitkan sesuatu. Bahkan di literatur yang saya baca, di kitab-kitab yang dibaca, bahwa ternyata mengaitkan kedatangan tamu dan sesuatu itu bagian dari tatayur. Kalau kupu-kupu masuk rumah kita, tanda apa, Pak? Ada tamu. Tapi tunggu sampai sore nggak ada tamu. Ya tamunya itu kupu-kupu itu. Kan nggak semuanya benar ya kan?
ya kan? Kalau kupu-kupunya gini, lagi minum tiba-tiba gelasnya jatuh, nah, berarti ada apa Pak? Kayaknya ada musibah nih, di mana ada keluarga yang kecelakaan, ada keluarga yang meninggal dan seterusnya. Tatayur itu bagi tatayur. Tapi betul itu sering terjadi umpama, ya. Ana inda dzanni abdi bi, akhirnya semua kepercayaan itu ya dibenarkan oleh Allah sesuai dengan kepercayaannya. Tapi mempercayai seperti itu dalam akidah disebut dengan tatayur. Ya, tatayur. Beda dengan ilham. Ilham, Pak. Tahu ilham ya? Ilham itu Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Isyarat-isyarat. Ya. Seperti dalam mimpi umpamanya. Seorang mimpi buruk. Maka bisa jadi ilham bahwa agar kita berhati-hati. Dan kalau mimpi buruk disebut oleh Nabi, bangun, setelah itu meludah sedikit ke arah kiri. Dan kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan kita dalam mimpi kita, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga itu memang isyarat sebuah kebaikan, ya. Atau ilham Allah berikan, hujamkan oleh Allah ke dalam hati seseorang. Dalam hati seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tiba-tiba dalam hatinya, wah, nggak usah pergi deh, gitu. Nggak usah pergi. Karena dia punya firasat hanya tidak baik. Kemudian dia mengambil keputusan tidak pergi. Bukan dikaitkan dengan hari ini atau ada sesuatu yang dia lihat, ada yang terjadi, enggak. Tiba-tiba aja dalam hatinya. Bisa saja Allah berikan ilham. Atau hari ini pergi, keluar hari ini mencari sesuatu, tiba-tiba diberikan ilham oleh Allah. Beda dengan ilham, tidak dikaitkan dengan sesuatu. Ya. Tiba-tiba Allah hujamkan dalam kalbu sebagaimana Allah berikan wahyu kepada para nabi. Di mananya, kapan, dan caranya Allah yang pilih. Tiba-tiba ada wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat mimpi. Ya. Tiba-tiba Nabi mendengar di telinga beliau. Langsung dihujamkan ke dalam qalbu, dalam hati. Itu para nabi. Nah, bagi mereka-mereka dari kalangan hamba-hamba Allah yang bukan para nabi, Allah berikan ilham. Tapi bedanya tidak dikaitkan dengan sesuatu. Nah, kalau kita kaitkan dengan sesuatu, ini disebutkan oleh para ulama dengan tatayur. Kenapa? Nah, baru kemudian secara umum disebutkan oleh Nabi. Yang tiga ini adalah khusus. Mereka tidak minta ruqyah. Yang kedua, mereka tidak berobat dengan besi panas, disebut dengan kain. Yang ketiga, mereka tidak tatayur. Ini sifatnya khusus, langsung ditutup oleh Nabi. Sifat yang keempat, bersifat umum. Sifat umum ini yang kemudian bahwa menggugurkan semua yang tiga tadi. Menggugurkan. Kalau sudah ada yang keempat ini berarti gugur semuanya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Sifat pertamanya mereka tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas, tidak tatayur, dan yang keempat mereka hanya bertawakal kepada Allah. Nah, ini yang paling tinggi. Kalau seseorang sudah mendapatkan puncak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah dia tidak lagi membutuhkan ini. Ya kan? Dia tidak membutuhkan datang kepada orang, tolong ruqyah saya. Enggak, dia hanya tawakal kepada Allah.
Kalau sudah tawakal kepada Allah, maka dia juga meninggalkan yang ini. Kalau tadi ini adalah pertama doa-doa, ya doa-doa. Yang kai adalah kalau sekarang ya mungkin secara ilmiah, dia mungkin orang itu dia nggak berobat dengan kai. Berobat dengan kai ini kan dengan benda ya, benda. Kalau ruqyah bukan benda, tapi doa. Tidak berobat dengan doa, tidak berobat dengan benda. Kalau dia tawakal kepada Allah, dia tidak berobat dengan kai dan tidak lagi tatayur. Gimana mau tatayur? Gak mungkin dia akan mengatakan, wah ini ada gelas pecah nih, pasti ini ada musibah nih. Nggak ada lagi. Udah, dia akan tawakal kepada, dia hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakkul? Al-i'timad 'ala Allah. Tawakkul itu hanya bergantung, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang boleh melakukan perkara yang syar'i, ya, dan tidak mengurangi tawakalnya kepada Allah. Ada orang yang melakukan perkara yang syar'i tapi mengurangi tawakalnya kepada Allah. Maka yang dituntut itu adalah tawakal nggak pernah berkurang. Dia mau datang ruqyah, dia berobat ke dokter dan seterusnya, tetap dia hanya i'timad. Dia hanya bergantung, dia hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau 4 hal ini ya kemudian dijaga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab. Nah, ketika Nabi menyampaikan ini, ada seorang sahabat bernama Ukasyah, ya. Qala Ukasyah, ada seorang sahabat bernama Ukasyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara ini, Ukasyah maju di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Fada'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar saya termasuk dari mereka yang berapa tadi? 70.000 masuk surga tanpa hisab. Responnya Ukasyah itu langsung maju. Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar saya termasuk dari mereka. Qala, Nabi mengatakan, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan Ukasyah ini salah satu dari mereka yang kelak masuk surga tanpa hisab. Jadi Ukasyah ini betul-betul melihat peluang dan kesempatan. Ya kan? Ada kabar gembira, jangan cuma dengar doang. Gimana caranya biar dapat? Dia dapat informasi, ya, kabar dari Nabi, maka dia langsung minta didoakan kepada Nabi, langsung maju. Melihat sahabat Ukasyah ini maju minta didoakan dan Nabi mendoakan, yang lain terprovokasi. Ya kan? Langsung satu lagi maju ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Faqala rajulun akhar. Tiba-tiba ada satu lagi yang maju ke hadapan Nabi dan berkata, "Ud'ullaha yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk dari golongan mereka. Tadi kan ada Ukasyah tuh. Apa kata Nabi? Qala sabaqaka biha Ukasyah. Kamu telat. Ya, kuotanya cuma satu. Tapi kamu kedahuluan oleh Ukasyah. Pertanyaannya gini Pak, kira-kira memang ini kuotanya cuma satu atau gimana? Atau ini akhlak Nabi SAW? Disebutkan ini akhlaknya Nabi.
Mungkin ada kuota-kuota yang lain, tapi mungkin nanti Allah nggak tahu. Itu disebut oleh para ulama. Ini akhlaknya Nabi. Jadi di syarah ini disebutkan, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, ya udah, boleh tuh Ukasha, dapat wahyu, doakan dia. Dia termasuk itu, doakan. Melihat Ukasha responsif begitu, yang lain pengen dapat, maju satu orang. Ya Rasulullah, tolong doakan saya juga. Dilihat oleh Nabi. Sifat-sifat ini nggak ada pada orang itu. Tapi Nabi nggak mengatakan, mohon maaf, kamu belum pantas dapat itu. Nabi nggak bilang begitu. Jadi dia melihat orang ini, Rasulullah SAW, bahwa memang orang ini, sahabat ini tentu tidak mendapatkan spesial itu. Tidak mendapatkan. Dia bukan masuk kriterianya. Tapi Nabi tidak mengatakan, mohon maaf, kriteria itu tidak ada pada diri kamu. Jadi kamu nggak masuk nominasi itu. Nabi nggak bilang begitu. Apa bahasa Nabi? Kedahuluan. Kan bahasanya halus kan? Kamu kedahuluan sama Ukasha. Coba kamu duluan tadi, kamu duluan maju berdiri, kamu dapat mestinya. Kan begitu yang dipahami oleh orang ini. Begitu akhlak Nabi, tidak menggunakan bahasa yang melukai perasaan orang itu. Kata Nabi, kamu telat, kamu kedahuluan oleh Ukasha. Coba kamu duluan tadi yang maju, kamu dapat. Tapi kamu telat, ya nggak dapat. Padahal disebutkan Nabi sebenarnya itu bahasa yang digunakan oleh Nabi, maknanya adalah kamu bukan termasuk kriteria orang-orang yang nanti masuk surga tanpa hisab. Kalau seandainya Nabi menyebutkan begitu, gimana perasaannya? Ya Allah, berarti saya ini beda dong level derajat saya dengan Ukasha. Mungkin itu akan muncul. Tapi beda ketika Nabi mengatakan kamu kedahuluan oleh Ukasha. Oh, berarti kalau saya tadi lebih cepat, saya yang dapat. Gitu. Sebenarnya sama, cuma dia duluan aja. Nah, kenapa Ukasha ini beliau mendapatkan keistimewaan? Ukasha ini salah satu sahabat yang memang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dekat dengan Rasul. Tentu banyak sahabat-sahabat yang secara personal dekat dengan Nabi. Perjuangannya luar biasa, tak terkalahkan. Abu Bakar, ya, tak terkalahkan Umar, Utsman, Ali. Pertanyaannya, mana lebih mulia Abu Bakar dengan Ukasha? Dari sahabat empat ini aja, mana lebih mulia, Ukasha atau sahabat yang empat ini? Pasti sahabat yang empat ini lebih mulia, itu udah dipastikan. Pertama, bahwa sahabat ini sudah masuk surga nanti. Ya, ada 10 yang dijamin masuk surga. As-sabiqun al-awwalun juga, orang-orang pertama makhluk agama Islam, dan perjuangannya luar biasa. Kalau Abu Bakar, Nabi mengatakan, kalau seandainya ada seorang Nabi mengambil kekasih dari hamba-hamba Allah, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Kan kedekatan ya, kemuliaan, mulia. Umar, Nabi mengatakan, kalau seandainya ada Nabi setelah aku, apa kata Nabi? Seandainya ada Nabi setelah diriku, setelah aku, kata, ya cocok dari Nabi. Siapa? Umar. Kan mulia. Yang setan tunggang langgang, terbiri-biri kalau berpapasan dengan Umar. Ya. Ali bin Abi Thalib, kedudukannya, bahwa beliau disebutkan babul ilmi, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gudangnya hidayah, gudangnya ilmu. Pintunya adalah Ali bin Abi Thalib karena kecerdasan, kemudian Utsman, malaikat semuanya malu kepada Utsman bin Affan.
malunya malaikat kepada Utsman. Kedekatan, kemuliaan. Tapi keempat sahabat ini tidak disebutkan oleh Nabi. Dari berapa? 70 ini, 70.000 tidak disebutkan. Yang maju Ukasah masuk nominasi. Tapi yang 4 tidak disebutkan. Mana yang lebih mulia? Bukan Ukasah yang lebih mulia. Ya, bukan Ukasah yang lebih mulia daripada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ada memang yang menyebabkan Ukasah ini dekat dengan Nabi. Di antara perjuangan beliau selalu menemani Nabi SAW. Beliau yang ikut turun di perang Badar, termasuk Ukasah. Jihad di perang Badar. Ada kisah di perang Badar itu berapa jumlah kaum muslimin? 313. Ya. Orang kafir Quraisy hampir 1000, ya. Perang enggak seimbang. Di medan jihad itu termasuk Ukasah yang hadir di Badar. Nah, disebutkan di sini bahwa Ukasah was sahabi kana minas sabiqina ilal Islam. Dia termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Wa kana min ajmalir rijal. Dia manusia yang sangat tampan. Hajara wa syahida Badra. Dia berhijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Wa syahida Badra wa qatala fiha. Dia ikut di perang Badar, hadir di situ dan ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan pedang yang dibawa Ukasah itu ternyata tiba-tiba patah. Ya. Lawan musuh, pedangnya patah. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pedangnya Ukasah patah. Dilempar pedang yang patah itu, kata Nabi, "Wahai Ukasah, ganti dengan tongkat ini." Dikasih tongkat oleh Nabi. Dan bukan tongkatnya Nabi, dikasih tongkat dari kayu, ya, dikasih oleh Nabi. Bismillah, mukjizat. Tongkat itu berubah menjadi pedang, Yang tadinya kayu menjadi pedang. Itu terjadi di perang Badar. Dialami oleh Ukasah. Jadi dia menebaskan, bayangkan, ada nggak kayu sekarang udah ditebaskan ke pohon pisang, tiba-tiba pohon pisang itu terputus seperti ditebas oleh pedang. Itu dialami Ukasah. Pedangnya tiba-tiba patah, kemudian dikasih tongkat oleh Nabi, dan kayu. Dari kayu dengan kayu itu dia kemudian berperang. Dia menebas musuh seperti menggunakan pedang. Nah, itu Ukasah, itu terjadi di perang Badar, ya. Jadi begitu perjuangan sahabat bernama Ukasah, dan beliau sangat respon terhadap kebaikan ketika mendengar kabar bahwa nanti di akhirat ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Dia cepat, dan itu sifat orang beriman, responsif terhadap kebaikan. Coba saya bacakan di sini, jelaskan bahwa qala fa inna ma haula'i 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Kalimat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 70.000 umat Nabi masuk surga tanpa hisab. Wa hadza fi idhamu ma akramallahu ta'ala bihi Nabi. Ini menunjukkan begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimuliakan beliau, wa ummatahu, dan Allah memuliakan juga umatnya. Zadahallahu syarafan wa fadla. Allah menambah kemuliaan Nabi Muhammad dan syaraf, kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan di atas nabi-nabi yang lain, ya. Faidah hadis ini bayanu anna tatayyura min amali ahli jahiliyah. Tatayur itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah dulu memang ada budaya, ada tradisi, ada kepercayaan. Yang ketika Islam datang, maka kemudian kepercayaan itu dihilangkan. Al-ma'bud, beribadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka tidak boleh kemudian mengaitkan sesuatu dengan
hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ya. Wa qad dhammahumullahu ta'ala bihi. Allah Subhanahu wa taala telah mencela perbuatan seperti ini. Ya. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tatayyuri. Dan Nabi melarang seseorang untuk bertatayyur. Ya, dilarang. Wa akhbara annahu syirkun, dan Nabi juga mengabarkan bahwa perkara tersebut bagian dari kesyirikan. Alhamdulillah ya. Ya, puncak kesyirikan itu adalah al-ibadah bi ghairillah, orang menyembah selain Allah. Ya. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kesyirikan juga begitu. Ya, jadi ini bagian, ya, bagian annahu syirkun, ini bagian dari kesyirikan. Kama fil hadis alladzi marra, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, ya. Yang kedua, jawazu talabid du'a minal fadil. Pelajarannya adalah boleh kita meminta doa dari orang yang kita anggap lebih fadil. Ya, mungkin doanya lebih cepat dikabulkan, diijabah. Jadi boleh kita datang kepada seseorang, Pak Ustaz, Yai, siapa, tolong doakan kami. Kami ada hajat begini, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Ini tidak mengurangi tawakal. Jawaz, diperbolehkan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah amaliyah Ukasyah. Apa yang dilakukan oleh Ukasyah? Dia datang langsung maju ke depan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Kenapa enggak Ukasyah aja langsung minta sama Allah? Tiga-tiga, Masya Allah udah lewat ya. Baik, jadi boleh minta doa dari orang yang lebih kita anggap lebih memungkinkan, lebih mulia, atau doanya lebih afdal dibandingkan doa kita, boleh kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ukasyah. Kemudian yang ketiga, husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi dengan mengatakan kamu kedahuluan oleh Ukasyah. Sebenarnya bukan kedahuluan. Ya, kuotanya satu itu enggak kebagian untuk kamu, gitu. Dan dijelaskan yang lain oleh ulama bahwa kamu tidak memiliki sifat-sifat yang ada pada Ukasyah. Tapi Nabi enggak mengatakan begitu. Hanya mengatakan kamu kedahuluan oleh Ukasyah. Saya mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan sehat wal afiat. Amin semuanya. Diberikan sehat wal afiat oleh Allah, diistiqomahkan dalam kebaikan. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu menjadi penuntun, pembimbing, pencahayaan buat kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Karena waktunya sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan atau kita cukupkan? Baik. Oh. Ya. Ya. Hadis yang tadi, yang 70.000 itu apakah untuk umat yang dahulu atau umat yang sekarang? Allah a'lam, tidak yang tahu. Berarti yang sudah dapat kuota jaminan itu Ukasyah. Adapun yang sisanya itu apakah untuk sahabat Nabi, apakah untuk tabi'in dan seterusnya atau umat setelahnya, Allah a'lam. Tapi begini, Nabi pernah berkata kepada para sahabat ketika menyebut ini. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa 70.000 masuk surga ini bukan berarti dia lebih mulia. Karena suatu hari Nabi pernah mengatakan begini. Ketika menyebut tentang 70.000 ini, Nabi mengatakan kepada para sahabat, aku meminta kepada Allah bahwa kalian semua wahai sahabatku terlebih dahulu masuk surga sebelum mereka yang 70.000 ini masuk surga.
Berarti yang 70.000 masuk surga ini bukan berarti dia lebih mulia, dan dipastikan itu adalah para sahabat, enggak. Karena Nabi pernah mengatakan, aku meminta kepada Allah agar kalian wahai sahabatku masuk terlebih dahulu, dan keluarga-keluarga kalian lebih masuk terlebih dahulu sebelum mereka yang ini 70.000. Berarti kemungkinan para sahabat bukan golongan itu. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa saya minta kepada Allah agar kalian lebih dahulu masuk. Ya kan? Bisa saja itu adalah yang 70.000 itu dari golongan terdahulu, dari kalangan para sahabat, atau tabi'in, atau umat setelahnya. Allah alam, kita nggak tahu. Tapi dari ucapan Nabi tadi, bahwa ketika Nabi minta kepada Allah, ya diijabah oleh Allah. Mungkin nanti sahabat-sahabat Nabi SAW terlebih dahulu masuk surga, baru kemudian yang 70.000 ini. Makanya kemudian yang 70.000 ini bukan berarti dia yang lebih awal, bukan dia yang lebih awal, dan bukan dia yang lebih mulia. Bukan dia yang lebih awal. Karena Nabi pernah minta sama Allah agar para sahabatnya terlebih dahulu masuk surga sebelum yang 70.000 ini masuk surga. Gitu ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.